Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan Asma Basis Channel. Kali ini kita akan menyajikan video pengajian Al-Kisbah ke-18 bersama Pak Sugiarto sehat, Winda. Kiai Haji Hamdan Basir SAG. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan komennya. Selamat menyaksikan. Ya, yang lama nggak gabung. Kemudian ucapan terima kasih lagi kepada Ibu Hadi yang sudah menjadi imam menyediakan hal. Mudah-mudahan Allah memberi balasan yang berlimpah. Silakan nanti Pak Hamdan, acaranya nanti temanya apa Pak? Kurban, Pak. Ya, Masalah kurban. fikih kurban ya. Kayaknya fikih kurban ya. Fikih kurban sudah disampaikan. Saya ini Mbak Nuki mau korban, bingung. Saya minta diberi ilmunya dulu. Mumpung ada waktu. Sehingga bapak-bapak yang hadir bisa tambah ilmunya, memberi wawasan sehingga setiap hari. Insya Allah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Tegal itu informasinya tanggal 2 ya, tanggal 1 malam ya, itu akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Kurang merah. Jadi tanggal 1 malam ya, itu akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan ini setelah tertunda 2 tahun ya kan. Ini tahun ini jamaah haji bisa diberangkatkan. Dan untuk pemerintah Saudi, nah ini tahun ini hanya memberikan jatah 1 juta. 1 juta saja itu 15% untuk jamaah domestik ya. Jadi hanya dari orang-orang yang ada sudah di Saudi Arabia. Kemudian yang 85% berarti ini apa? Jamaah haji internasional sedunia. Jadi 15% untuk jamaah domestik, yang 80% itu jamaah internasional. Dan alhamdulillah dari 1 juta jamaah dunia itu yang paling banyak adalah jamaah Indonesia. Karena Indonesia mendapatkan jatah 100.051 orang. Yang kedua Pakistan ya kan? Itu sekitar 88.000 ya. Kemudian India 86.000 ya kan? Turki dan Mesir itu hanya 36.000. Jadi yang paling banyak tetap dari Indonesia. Gak bisa itu, kecuali 1 minggu sebelumnya itu masih ada pot. Tapi kalau sudah terakhir boot kemudian hasil PCR-nya Positif. bisa. Nah ini kita nah, maka kita doakan mudah-mudahan ya nanti sehat. Kamu ngasih nomor boot ya. Nomor boot ya. Nah ini dikasih ya. Apalagi saya tidak bisa berangkat enggak. Makanya ini luar biasa Bu, saya sering ya dimeweki oleh ibu. Tapi kita kuatkan insya Allah mereka dilanjutkan. Baik Bapak Ibu rahimahullah, ini pengalaman 2018 ya. Ini kenapa saya pakai topi ini? Ini topi saya ada kenang-kenangan tahun 2018 ketika saya menjadi petugas haji TPHD. Saya beli ini di pasar apa tuh? Di Jeddah ya. Di Jeddah ini ya kan. Bersama dengan Kang Masnya Pak Asmawi, Kiai Haji Asmawi dan Ibu Dauda. Jadi tahun 2018 Bapak Ibu ya, Pak Kiai Asmawi dan Ibu Dauda ya, dan siapa itu yang cerpen siapa ya, Pak KTB dengan istri ya, itu terpisah dari rombongan KB Aisyah pimpinan Pak Alif Syarifuddin. Jadi Pak Alif itu satu rombongan sendiri, yang 4 jamaah ini terpisah. Terpisah. Akhirnya apa? Kemudian juga hotelnya juga terpisah.
Pak Alif di Raudhah, kita di sisa, ya kan? Kita di sisa. Sisa itu jaraknya 5 kilo dari Masjidil Haram. Sementara Pak Alif itu di Raudhah 3 kilo dari Masjidil Haram. Yang 4 orang ini terpisah. Alhamdulillah. Dan itu juga kloternya beda, Bu. Kloternya berbeda, wilayahnya juga berbeda, hotelnya juga berbeda. Alhamdulillah 2018 saya diamati menjadi TPHD. TPH, petugas haji daerah Kota Tegal. Saya lulus seleksi di Semarang, alhamdulillah bisa menjadi TPH. Akhirnya Pak, alhamdulillah ini hikmahnya Pak. Yang 4 orang ini akhirnya ikut kami Pak. Ikut saya Pak Kiai Asmui dengan istri, Kak Teddy dengan istri. Saya yakinkan mereka, sudahlah nggak apa-apa. Sekalipun terpisah dari rombongan Gabiak Asia, tapi saya insya Allah akan selalu mendampingi. Di Mekah, di Madinah full. Saya satu kamar dengan Kak Teddy dengan Kak Kiai Asmui. Sekalipun Pak Habib waktu itu, Pak Hamdan petugas harus pisah kamarnya. Jangan gabung dengan jamaah. Oh enggak Pak Habib, maaf. Demi jamaah saya pengen ngopeni. Kasihan. Aja kayak orang hilang. Wis dipisah wis ya. Gelem untuk apa maning. Saya minta apa? Satu kamar dengan Kiai Asmui dengan Kak Teddy, baik di Mekah maupun di alhamdulillah diizinkan oleh petugas yang lain. Udah nggak apa-apa. Ini khusus Pak Hamdan karena demi apa tadi? Ngopeni jamaah yang terpisah. Alhamdulillah di Mekah Madinah satu kamar tersebut. Yang namanya ini Kiai Asmui ya. Dodolan warung di gawang api. Kopi susunya ya. Panci nih. Di dalam ya, luar biasa ini ya. Dan sekalipun sudah sepuh tapi ya luar biasa. Dan hikmahnya apa ternyata? Sekalipun terpisah, ini beda karena tapi ya. Apa? Kita yang muda saja kalah deh. Itu luar biasa. Yang namanya tawaf luar biasa. Ke masjid ya setiap waktu ya. Dan alhamdulillah Pak, mereka merasa Pak seperti haji apa? Plus. Karena Pak, saya alhamdulillah punya beberapa teman yang haji furoda. Yang dari Magelang, yang dari Jogja, dari Jakarta, haji furoda menempati hotel di depan Masjidil Haram di Zamzam Tower. Bahkan saya kalau mau sudah disiapkan kamar bed untuk saya kalau saya mau. Paham kan? Di sini aja. Kami hanya berdua, sementara bednya ada 3. Paham kan? Silahkan tidur di sini, nggak apa-apa selama haji. Oh saya nggak bisa, saya bertugas. Nanti saya dicari banyak orang ya kan. Kalau saya haji biasa, saya mau ya kan. Tapi saya hanya Pak, saya insya Allah pengen ini nanti setiap kali makan saya kesini. Sekalipun tidak di, tapi saya makan di sini. Saya apa? Akhirnya Pak, ya namanya Pak Asmui, itu saya bawa ke sini terus Pak. Jadi makan di situ. Makan situ, dinner breakfastnya situ, ya kan? Wah, makannya luar biasa. Ini senangnya luar biasa ini. Jadi tidak perlu tidur di situ, tapi setiap makan di situ. Menu-menu Pak. Waduh, singarannya panganan Bu, 200-an menu Bu, luar biasa. Seperti nikmat luar biasa. Jadi ada hikmah ya. Sekalipun terpisah tapi mereka merasa ini hajinya seperti haji plus gitu. Baik Bapak Ibu rahimahullah. Kurbannya sesuai kurban. Ini haji ya Bu ya. Ini insya Allah teman-teman kita akan haji. Bu, ya kan? Bapak ini juga pernah haji. Yang namanya orang haji itu apa? Sebagai apa? Tamu Allah. Duyufur Rahman.
Jadi kemutan atau yang sama ada nom. Wong kaji kuwi dari tamune Gusti Allah gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Ya Bu ya. Wong kaji kuwi dari tamune Gusti Allah gitu ya Bu ya. Maka akan dilayani disambut dengan baik gitu ya. Raja-raja, ya raja itu apa? Mengirim kontainer-kontainer ya, mendrop makanan halal dan sebagainya. Itu semata-mata untuk menjamu apa? Tamu Allah. Bahkan mungkin Bapak Ibu kan merasakan ya, ada dapat makanan halal gitu ya. Ada roti, ada macam-macam. Bahkan para penduduk asli sana juga ya, pada bersedekah di Hafsah apa, nanti nasi Hafsah itu dan sebagainya. Makanya mau balik aja pada lemu, ya kan? Lemu beli. Orang lemu bongkar ya. Oh, pan mani masjid bae ya Bu ya. Pan mani masjid mampir toko-toko ya Bu ya. Halal ya. Aja ke masjid ya apa hari kok. Balik ke masjidnya mana kok. Nah, ini. Jadi sebagai duyufur rahman. Maka saya sampaikan ke calon jamaah itu ya. Yang pertama tentu adalah sebagai tamu Allah. Maka sebagaimana hadis Nabi apa? Orang berperang di jalan Allah adalah tamu Allah. Orang yang haji dan umroh adalah tamu Allah. Mereka diundang, mereka pun datang. Mereka berdoa, maka aku akan kabulkan doa-doanya. Itu ada hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi duyufur rahman. Kemudian haji itu adalah rihlah muqaddasah, perjalanan suci ke tempat yang suci, memenuhi undangan Allah yang maha suci. Rihlah muqaddasah. Karena apa? Yang dituju adalah apa? Tempat-tempat yang suci ya, al-haramain. Makno ya kan? Wajar. Bukan ketemu jodoh di maning Amin. Nah, itu di Makkah. Ada juga masjid jin ya, masjid jin ya. Jadi ada sekelompok jin berbaiat mengakui kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tempat-tempat mustajab untuk berdoa sekitar Ka'bah. Ada dahil Ka'bah di dalam Ka'bah. Tapi tidak sembarang orang masuk dalam Ka'bah ya Bu ya. Hanya orang terhormat. Informasinya Pak Harto pernah ya Pak ya? Pernah. Masuk ya? Soekarno pernah, Jokowi pernah. Tapi jadi paling sembarang langsung konser Bu. Jokowi udah. Karena Pak nyuwunnya mungkin aku pengen lihat ini ya. Semua sudah Pak. Multazam, Makom Ibrahim, Hijri Ismail, Sofa Marwa, itu semua tempat mustajab gitu. Belum nanti di Madinah ada Raudhah. Nah ini yang kita sampaikan jamaah seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimahullah. Sekarang masuk ke masalah kurban ya. Ini apa Mbak Nogi? Masalah kurban ini apa yang perlu disampaikan ini? Hukumnya ya kan. Insya Allah ya, ini memang nampaknya ada potensi berbeda ya Bu ya. Idul Adha tahun ini ya Bu? Ya ada. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 10. Karena kalau lihat ketinggian hilal itu hanya 1 derajat sekian ya, di bawah 2 derajat. Kurang dari 2 derajat. Makanya kalau Mabim ya, berdasarkan Mabim itu sekarang sudah 3 derajat malah. Elongasinya sekitar berapa Pak? 4, berapa tuh ya? Pokoknya 3 derajat dengan Arab Saudi. Bukan 2, tapi sekarang 3 derajat. Muhammadiyah badannya sama dengan. Maka berarti ada potensi berbeda Cara melihat hilalnya. tanggal 9 ini badannya dan tanggal Muhammadiyah sama dengan Arab Saudi. Tapi kalau hisab hakiki hilal itu tanggal 9 Juli. Pokoknya harinya Sabtu. Pokoknya tanggal 9 sih. Jadi pemerintah ada potensi hari Ahadnya tanggal 10. Tapi tidak apa-apa itu ya. Tapi sama dengan Arab Saudi Pak. Tapi mudah-mudahan kayaknya sama ya. Sama dengan Arab Saudi. Bapak Ibu rahimahullah. Wukufnya 9. Kalau ini Wukufnya kurban selalu. semua Pak. Mau kurban semua Bu? Iya. Kurban apa Bu? Perasaan. Perasaan. Ada hadis ini sunnah yang terabaikan. Idza dakhala al-ashru atau di hadis lain idza ra'aitum hilal dzulhijjah ya. Jadi
kalau orang sudah mengetahui ya akan masuknya bulan Zulhijjah, ya, gampangannya masuk 1 Zulhijjah ya. Berarti hari ini tanggal 29 Dzulqa'dah. Besok 1 Zulhijjah. Wa aroda ayyudohi, dan dia akan kurban. Maka hadisnya fal yumsik min sya'ri wa asfari hatta yudohiya. Maka hendaklah menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Jadi kalau Bapak Ibu mau kurban besok katakanlah mulai tanggal 1 sekarang tanggal 29, maka hari ini sore ini sudah menahan diri tidak memotong rambut dan Ukur genjot. rambutnya siapa? Ya rambut yang akan kurban, bukan rambutnya hewan yang akan kurban. Paham ya? Bos Asmui ya. Asmawi, kenapa Bu? Itu kan yang mau berdia kurban, Iya. kurbannya itu kan untuk satu keluarga, berarti semuanya. Tidak Bu, kurban itu kan diatasnamakan untuk diri, sekali itu juga mencakup keluarga. Tapi nanti hanya satu, satu saja. Selagi masih ada kepala keluarga, nanti istri dan anak itu mencakup. Wahada minni wa ahli. Ini kurbanku dan kurban keluarga. Istrinya orang-orang motong. Maka yang mini orang itu yang harus menahan rambut dan kukunya tidak semua satu buah. Enggak. Jadi satu saja. Kalau gini Pak, Iya. kita kan misalnya bani, misalnya bani Kaswat ya, kita ngambil 7 orang, tapi beda-beda. Ini yang dipotong siapa? 7 orang. Ya keluarga. Urunan ya. Urunan. Sapi untuk 7 orang. 7 orang itu juga termasuk 7 dan keluarganya. Tapi yang tadi dianjurkan sunahkan tidak potong rambut itu hanya tadi kepala yang akan di atas namakan. Cuma gini Pak, Iya. misalnya kan saya sama istri, Iya. tapi uangnya bukan dari saya, tapi uangnya dari ibu. Iya yang istri. Jadi Yang membiayai. Iya. ini insya Allah juga dapat pahala dari kurban. Ini yang pahala juga menyokong. Nah, seperti orang tua kurban duitnya dari anak-anak. Jadi orang tua yang kurban dapat pahala dari kurbannya, anak-anaknya juga dari tadi menyokong itu, membantu. Itu seperti itu. Ya. Berarti yang kena tidak boleh tadi persyaratan itu sayanya. Nah, begitu. Ya. Tapi atas namanya keluarga gitu Pak? Enggak, atas nama dia. Jadi gini Pak Budiono, korban sapi itu kan 7 orang, tapi satu keluarga kan baninya misalnya bani kita ya, bani kita kan anaknya 6, kan uangnya dua-dua, ya kan, tapi pada urunan lewat transfer, tak toko kena. Pertanyaannya, gue sing kena kewajiban gue siapa di 7 orang ini? Nah, saya kan bertanya, aku karo bojone anak-anaknya, aku tuku, tapi aku orang bentuk duit, duitnya sing bojone aku, lagi sing kena siapa? Itu loh Pak, duitnya sing kae sih. Nah ya. Kalau saya maksudnya nama di atas nama itu disebut keluarga. Si A maunya apa langsung Kepala keluarga. Kepala keluarga berarti cuma saya Pak. Jadi Rasul itu meniatkan Itu otomatis, jangan itu. Wa ahli, ini dari ibu dan dari keluarga. Jadi walaupun 1 ekor itu 1 dan untuk keluarganya. atas namanya. Tapi yang tadi dianjurkan sunahkan untuk tidak wajib hanya yang tadi 1 itu, mini itu kepala keluarganya. Itu ya Pak ya. Nah, ini sunnah yang terabaikan. Silakan Ibu, monggo. Anaknya anak yang berkeluarga apa yang sudah punya berkeluarga? Yang mana? Yang ikut Keluarga itu, misalnya bapak, Iya, Keluarga itu orang tuanya Iya. itu alias keluarga itu bisa. Ya yang masih di bawah pertanggungannya. Iya, berarti kan Iya begitu. yang masih berarti yang belum nikah
Iya. Saya teruskan Ibu ya. Ini sunnah terabaikan. Nah, ini mungkin apa? Apa hikmahnya sebenarnya di sini? Kan? Apa hukumnya? Ali Jaber pada Apakah sah berkali-kali ngomong. kurbannya ketika dia tetap memotong rambut dan kuku? Nah di sini ada kata layak hudanna atau falyamsik. Nah, ini ada perintah, di sini ada amr, ada juga lanahiyah. Dan di sini ada tiga pendapat. Pendapat pertama, la menunjukkan lanahiyah berarti benar-benar tidak boleh ya, haram ya. Ada juga yang memahami hanya makruh ya. Tapi juga ada yang mengatakan boleh. Jadi sekalipun dia kurban, tapi ternyata motong rambut dan kuku, itu kurbannya tetap sah. Tetap sah. Tapi dia mengabaikan sunnah. Jadi hanya mengabaikan sunnah. Tapi kurbannya sah. Jadi tidak membatalkan kurban. Tidak merusak membatalkan sunnah, tapi sah. Hanya mengabaikan sunnah. Kalau ternyata, aduh, aku motong paku rambut. Nah, kalau lupa sih memang paku ya. Jadi kalau menyengaja pun itu sah kurbannya. Dia hanya mengabaikan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, tentang puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada nggak yang mengamalkan? Ada ya. Ini kira-kira dasarnya apa, Bu? Dua istri Nabi tapi punya cara pandang yang berbeda. Nabi punya istri namanya Hafsah. Nabi punya istri namanya Aisyah. Kata Hafsah, an Hafsah qalat lam arbaun lam yadaunan Nabi. Ada 4 yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ini menurut Hafsah. Pertama apa? Saumu Asyura, puasa 10 Asyura. Tapi kan Nabi dia apa? Tidak hanya 10 ya. 9. Tapi memang Nabi semasa hidupnya memang baru tanggal 10-nya. Tapi dia sudah punya niat tahun depan akan berpuasa tanggal 9. Ya. Ini 9-10. Kita umatnya 9-10. Fahauliful Yahud supaya apa? Berbeda dengan orang-orang yang itu. Nah ini puasa Asyura. Yang kedua apa? Siyamu salasat ayyamin kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Yang biasa itu apa ayam. Yang ketiga apa? Rakaataini qoblal ghadat. 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang keempat adalah al-ashru. Al-ashru itu adalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ini menurut Hafsah 4 perkara hal yang tidak pernah dilakukan Nabi, termasuk puasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kata Aisyah, apa kata Aisyah? Maro'aitun Nabi SAW sho'iman lil ashri qattun. Aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa tanggal 9, kecuali yang tanggal 9-nya. 9 Arafah itu ya. Jadi Nabi aku tidak pernah melihat Nabi puasa selama 9 hari kecuali tanggal 9-nya. Hanya tanggal 9. Nah ini sama-sama istrinya Nabi itu. Ini kira-kira kenapa Pak Damiri? Ya karena 2 uteknya beda. Jadi di dalam kitab beberapa kitab itu ya. Itu tinggal di sana. Itu yang saya baca itu ada beberapa penyembihan. Di saat bersama dengan Hafsah gilirannya, Nabi puasa 9 hari. Di saat dengan Aisyah, Nabi hanya puasa 1 hari. Itu ada beberapa kitab mengatakan seperti itu. Di saat bersama dengan Hafsah, Nabi puasa 9 hari. Di saat dengan Aisyah, Nabi hanya puasa hanya ada di beberapa kitab seperti itu. Lebih mudah soalnya. Ada memang seperti itu, ya kan? Dan memang yang dilihat Aisyah saat itu, memang Nabi tidak berpuasa selama 9 hari.
Atau juga karena ada udur-udur yang lain, kami perjalanan dan sebagainya. Tapi menurut Imam Nawawi, sekalipun demikian, tetap boleh puasa 9 hari. Dari 9 hari itu yang paling utama adalah yang tanggal 9. Oh, jadi tinggal Itu seperti itu, Bu. 9 hari boleh, tapi yang paling utama adalah yang tanggal 9. Namanya puasa Arafah. Bagaimana kalau hanya 2 hari tarwiyah? 8 dan tanggal 9. Itu di beberapa hadis menunjukkan hadisnya lemah. Kalau mau tak puasa tarwiyah harus dimulai dari tanggal 1. Tanggal 8-nya masuk di situ. Jadi tidak ujuk-ujuk puasa tanggal 89, tapi tanggal 1 sampai tanggal 9 atau tanggal 9-nya saja. 9 biar tak tahu. Ini Pak Haji biasanya puasanya tanggal 9 apa Pak Haji? Tahu. 10 malah. 9 biar tak tahu je. Itu ya Bu ya. Nah, kemudian tentang hukum kurban itu apa? Sunnah apa wajib? Sunnah. Nah, Sunnah apa wajib? Sunnah. Selain Abu Hanifah itu menghukumnya sunnah muakkad. Selain Abu Hanifah. Ya, di sini tadi ada hadis aroda. Aroda berarti kan ingin berkehendak. Ini menunjukkan apa? Sunnah. Sunnah muakkad. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, bahkan tarjih saya lihat itu kecenderungannya ke Abu Hanifah ini. Ini menunjukkan wajib. Wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Nah sekarang kriteria mampunya apa Pak Haji? Mampunya berduit. Duit ya kan? Ada Sehat. beberapa pemahaman tentang kriteria. Yang pertama, dia punya uang, dia apa? Seperti apa? Muzaki ya. Jadi dia punya harta sejumlah nisab ya. Atau dia wajib zakat. Maka wajib zakat itu juga wajib kurban. Itu kriteria pertama, mampu. Kriteria yang kedua apa? Mampu saat itu dia mampu beli hewan. Pada Miri punya uang saat ini katakan 10 juta ya. mampu. Gaji ya, uang sertifikasi kan ya. Global loh ya kan. Ya. Tulus ya tulus. 4 juta jadi 8 juta. Tulus ya. deh. Mampu. Nah, berarti Wajib. dia mampu. Itu kan seperti itu. Baik dengan cara membeli atau juga utang boleh Pak. Karena turun gajian ya, utang dingin, tapi kudu nyaur. Utang harus nyaur lah ini. Nah ini ya. Jadi itu maksudnya. Anggar utang orang nyaur orang njaluk. Ya, itu. Boleh juga dengan cara arisan. Tapi nanti setelah arisan harus setor. Oh, sampai arisan harus setor ya kan. Ini boleh ya kan. Jadi ada 2 pendapat tentang hukum sunnah muakkadah dan wajib. Kalau Abu Hanifah wajib. Apalagi ada hadis mengatakan gini. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia punya kemampuan rezeki untuk kurban, tapi enggan untuk kurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat. Artinya apa? Dia percuma sholat idnya. Buat sholat idnya kalau dia mampu kurban tidak kurban, percuma sholat idnya, tidak bisa ke tempat sholat itu. Nah, itu seperti itu menunjukkan wajib. Apalagi dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainaka al-kautsar fasholli wanhar. Fasholli li rabbika. Berarti kata-kata sholat ini disandingkan dengan kurban. Fasholli, sholatlah, dengan itu wajib. Perintah juga wanhar fil amr. Al aslu fil amri lil wujub. Sholat itu juga wajib, kurban juga wajib karena dasar perintah al aslu fil amri lil wujub. Apalagi Mbak Nuti? Biasanya masalah kurban. Boleh nggak kurban untuk orang yang sudah meninggal ini? Boleh nggak? Boleh nggak Pak Haji? Boleh. Pada mirip boleh nggak kurban orang meninggal? Karena diwasiat boleh. Kalau di tarjih yang saya pahami itu syariat kurban itu bagi orang yang masih hidup. Adapun bagi yang sudah meninggal, asal ada 2 ini. Pertama wasiat sebelum meninggal, dan yang kedua adalah nazar.
Nadarnya yang sudah meninggal ya? Yang sudah meninggal telah bernazar. Ini nazar tuh aku nazar akan kurban tahun ini. Nah, itu nazar. Cuman gini Pak, nazar itu harus bil qaul, harus dengan perkataan, nggak boleh nazar hanya dengan kertek-tok, nggak boleh. Dan nazar itu mestinya yang sahih itu didengarkan oleh berapa orang? Betul. Ya harus diucapkan nazar. Bukan maksudnya saya nazar, yang saksinya berapa? Ada saksi. Ada saksi berapa? 3 beberapa itu ya. Ini Fakultas Syariah nih kan ya. Jadi ada yang menyaksikan dan bernazar. La nazar illa bil qaul. Tidak ada nazar kalau tidak ada ucapan. Jadi kalau hanya apa? Kerentek itu bukan nazar. Harus diucapkan nazar itu. Ini nazar, aku nazar. Kerentek bukan termasuk niat. Iya. Ya tapi harus diucapkan ya, bil qaul ya, bil qaul. Jadi kalau di tarjih itu yang saya pahami, bagi yang sudah meninggal asal ada wasiat atau ada atau mungkin Pak Damiris us nyancang wedus tanggal 1 ternyata meninggal. Ya, apalagi sudah urunan ya, itu harus diteruskan. Tidak kemudian keluarganya jaluk maning. Bapaknya meninggal jaluk maning, orang sudah kurban ya, harus diteruskan seperti itu. Ini Ustaz yang paling banyak ditanyakan gini. Kita mau korban, itu kan sapi atau yang dikorban itu laki-laki atau perempuan. Ini yang banyak ditanyakan. Jadi, jantan atau betina. Jantan atau betina itu semuanya boleh. Semuanya boleh. Ya, memang kalau waktu itu peranakan. Eman-eman Mungkin yang kadang-kadang juga mana yang utama, sapi atau kambing? Dia yang sering kali seperti itu. Ya kan? Mana yang utama? Ya kan? Bagi orang yang banyak duitnya, ya kan? Dia boleh satu sapi satu orang, ya kan? 2 orang satu sapi itu boleh, apalagi onta, ya kan? Tapi maksimal sapi itu hanya untuk 7 orang. Maksimal. Nah sekarang mana yang lebih afdal utama? Kambing apa sapi? Nabi itu seringkali kurbannya kapsen ya. Kapsen itu berarti kambing. Di fikih sunnah yang saya baca itu, kambing itu lebih utama daripada sapi. Karena apa? 1 ekor sapi dengan 7 ekor kambing lebih banyak manfaat 7 ekor kambing. Terus itu di fikih sunnah seperti itu. Kemudian dari sisi apa tadi, proses penyembelihan, pengaliran darah, kalau sapi kan 1 gorokan Pak, kalau kambing kan banyak juga. Itu di sana seperti itu. Tapi dirusak kemudian sudah sapi. Kamu sudah. Oh kayak gue payah dia. Itu saya baca di fikih sunnah seperti itu. Tapi saya teruskan selama ini tetap sapi. Tapi silakan ya, itu opsi pilihan. Kemudian yang saya juga ditanyakan tentang kulit ini ya Bu ya. Iya, kulit. Bu, kulit. Selama itu Mbak Dokter kulit gimana Mbak? Sebaiknya jangan dihargai. Jangan dihargai. Lah terus dipotong-potong apa disedekahkan ke yang borok. Kulitnya sedekahkan. Apa bau upah? Kan orang detong wis. Ada hadis begini. La tabi'u luhumal adhiya kemudian wakulu watasodaku wastamta'u bijuludiha wala tabi'uha. Boleh menjual daging-daging kurban. Wakulu watasodaku, tapi makanlah dan sedekahkanlah. Wastamta'u bijuludiha, dan manfaatkanlah kulitnya. Wala tabi'uha, dan jangan jualnya. Itu hadis seperti itu Ibu ya. Berarti Bapak Ibu kalau kurban, sohibul kurban tidak boleh menjual daging, termasuk yang lain, palai macam-macam. Bahkan juga tidak boleh menjadikan upah, nggak boleh Pak. Nanti upahnya dengan ini daging sekian atau apa ini apa kepala, itu nggak boleh. Upah tersendiri ya kan. Bersah. Wakulu watasodaku, makanlah atau juga disedekahkan. Wala wastamta'u bijulida, manfaatkanlah kulitnya. Kulit kan bisa dimanfaatkan ini ya untuk apa?
Wala tabi, dan janganlah menjualnya. Nah ini di sini Bapak sekalian, ini ada azan, dengar dulu. Lanjut enggak apa-apa. Intinya lanjut enggak apa-apa. Tunggu sebentar ya. Apa hikmahnya? Ada yang mengatakan apa? Menghormati orang-orang haji yang sedang berihram. Ada yang mengatakan seperti itu. Ketika sedang berihram, maka tidak boleh memotong rambut dan kuku. Namun ini dibantah oleh banyak ulama, seperti Imam Nawawi tidak demikian. Karena apa? Orang yang dalam keadaan ihram memang betul tidak boleh memotong rambut dan kuku. Oh iya guys, apa-apa guys. Dan mereka tidak boleh juga berhubungan suami istri. Tapi orang yang akan kurban, sekalipun tadi tidak memotong rambut dan kuku, tapi boleh berhubungan badan. Ya, nggak suka kan borok begini main kan oleh ya, main pada subuh ya. Tapi kalau orang sedang ihram haji memang tidak boleh. Nah, kemudian ini yang mungkin agak mendekati kebenaran adalah hikmahnya. Pertama, supaya apa? Semua anggota tubuh kita itu semuanya ikut kurban. Semuanya mendapatkan kebaikan. Dan ada lagi yang mengatakan hikmahnya apa? Nanti pada saat terbebas dari api neraka itu semuanya, rambut kita, ya semua anggota tubuh itu semua ikut apa? Terbebas dari api neraka. Itu seperti itu hikmahnya. Lah tentang jual kulit ini Bapak sekalian, tadi hadisnya jelas. Sohibul kurban, Bapak Ibu yang kurban itu tidak boleh menjual daging dan lain-lain yang melekat pada tubuh hewan kurban. Tapi kalau mustahik kurban, ya, mustahik itu yang diberi, yang terima ya, itu bebas. Jadi sekalipun mereka kita tahu kita main tapi jumlah didol. Orang apa? Orang sakit ini. Bukan tak boleh mah didol ya. Kecuali beras, kecuali masih kebutuhan untuk beli beras dan sebagainya. Pangan kalau daging itu butuh macam-macam ya Bu ya. Atau mungkin untuk keperluan yang boleh Bu. Itu kalau sudah masuk mustahik itu bebas. Termasuk kulit yang tadi Mbak Nuki sedekahkan ke siapa, kemudian juga didol, iya sudah boleh seperti itu. Nah, bagaimana yang kurban boleh nggak jual kulit? Nah ini ada masalah tentang beul. Kalau sohibul kurban jual kulit kemudian nanti uangnya kembali ke kita sendiri, yang mana kena borok sabungkus ke? Nah ini nggak boleh. Tapi kalau uangnya itu kemudian disedekahkan, kita sedekahkan itu boleh. Ya, dulu ketika saya aktif di kepanitiaan, dulu saya begini. Kumpulnya kulitnya. Pertama pernah ada beberapa surat masuk dari panti asuhan sini, dari sini segala macam. Saya sampaikan panitia, ini bagaimana ada surat-surat ini, kita respon bagaimana? Ini ada kulit, kalau kita potong-potong, meletehi. Kok masa gelem hasil apa? Sudah kita jual saja. Ini ada permintaan hewan kurban dari mana-mana, apa Jatinegara dan sebagainya. Kita jual kulitnya, kemudian kita belikan hewan kurban, kita serahkan. Iya. Kita panggil orangnya, ini loh hewan kurban ini, silakan dibawa ke sana. Itu pernah seperti itu. Boleh. Kemudian juga pernah lagi kita apa? Kulit-kulit ini saya coba hubungi itu ya, yang jual daging masih dijual di Slawi, ya kan? Masih dijual ini, saya punya banyak kulit. Bagaimana kalau ditukar dengan daging? Boleh. Nanti dagingnya jadi kita kasih lagi, mau nambahi. Itu juga pernah. Bahkan apa? Kadang-kadang bukan hanya buat daging, tapi kadang-kadang buat tuku beras, buat tuku minyak. Ya, jadi oleh main wong anak dagingnya, anak berasnya, anak minyaknya, anaknya capek. Kan tambah seneng. Nah, seperti itu. Juga pernah diuangkan, juga pernah. Uangnya bagi.
asal tidak kembali kepada sohibul Paham dan? Ya silakan. Berarti kan muncul persoalan. Iya. Panitia tadi mengumpulkan kulit-kulit dan macam-macam termasuk kepala dan Iya. macam-macam dijual. Iya. Kemudian dia belikan korban. Iya. Kemudian tadi kan ada orang yang tidak boleh memotong kuku dan rambut. Iya. Siapa yang tidak boleh di antara panitia itu yang apa ketuanya, sekretarisnya atau bendaharanya? Oh, ketika hewan itu diserahkan. Iya. Ya, oh iya. Ya kan muncul persoalan baru. Soal betul ya. Itu waktu itu memang tidak sampai ke sana ya. Yang penting ini sudah selesai sudah. Jual. Begitu ya. Ini bagus. Iya, artinya kan tanggung jawabnya siapa dan itu pahalanya untuk siapa itu loh kan? Gitu. Iya kan? Iya. Bagus. Tapi kan intinya kan itu kan disedekahkan. Ya? Iya, ya kalau itu selesai. Selesai. Coba persoalan barunya kan muncul. Oh iya, iya. Nah, kemudian yang kedua tadi diganti daging. Juga kalau diserok itu dituangkan. Ya, seperti itu. Intinya prinsipnya tidak kembali ke sohibul kusbah. Tapi kalau tadi panitia itu asal dia mewakili itu boleh menjualkan itu boleh. Termasuk juga mewakili dari mustahik kurban. Tapi tidak boleh mengambil upah dari itu tadi. Dari apa namanya, nanti dapat kepalanya bawa upah dan sebagainya itu tidak boleh. Harus ada tersendiri. Coba ada tanya Bapak Ibu yang lain. Berarti kalau panitia umpamanya menjual boleh dari Boleh ya. boleh Pak. Menjualkan apa? Yaitu kulitnya. Menjualkan boleh. Ya, tapi kan nanti kembali ke tapi Uangnya menjualkan ya. itu dibagikan ke panti-panti. Kemana? Ya seperti Ya boleh seperti itu boleh. Apa? Boleh. Boleh. Yang penting tidak kembali ke sohibul. Karena biasanya kan gini Pak Hamdan. Ya. Panitia itu biasanya kan orang yang senoman itu kan perlu makan, perlu beli beras, perlu kecap, perlu sambal. Kalau itu ditempatkan mungkin di orang yang ahniya, ya kan, mungkin nggak ada masalah. Tapi ketika ditempatkan di orang yang duafa, berarti kan muncul masalah karena saya harus menyediakan beras. Apakah boleh ketika kita kulit-kulit itu dijual, kemudian sebagian diantaranya adalah untuk mengganti yang tadi untuk ugo rampe dan lain-lain? Untuk rasional. Memang kalau di fikih, Bu, yang saya pahami masalah jual kulit itu ya. Ada yang untuk kepentingan kurban ya. Kepentingan kurban berarti termasuk tadi ya, mungkin operasional segala macam. Ada juga untuk kepentingan masalah umum ya. Tadi yang seperti tadi ya, disedekahkan, bahkan maaf ya, ada beberapa panitia malah nyerahkan ke masjid ya. Untuk apa dan sebagainya. Ini memang ada yang membolehkan seperti itu. Tapi kalau saya terus terang, ya, karena itu masalah perut, Bu. Kurban itu kan sebenarnya masalah perut, kan? Ya nanti otomatis kepentingan untuk perut juga, ya. Bukan kemudian nanti hasil penjual kulit untuk karpet, untuk dari keran, tidak demikian. Jadi itu disedekahkan orang-orang. Jadi termasuk yang dimakan itu boleh mengganti itu ya? Iya begitu, ya kan. Kalau tadi maksudnya ya begitu boleh apa enggak? Yang ada pandangan untuk kepentingan kurban berarti boleh. Boleh ya. Iya panitia sih. Maksudnya untuk tuku sindik sate. Iya, sindik sate, rokok, ya areng. Itu sudah di. Karena banyak itu. Ya. Nanti kata operasional sekian, nanti yang ini untuk urusan sekian. Termasuk nanti untuk juga makan-makan. Biasanya nanti beli cepet atau apa? Bukan, kan ada beli sindik, beli areng, beli tomat. Iya, itu banyak biasanya. Sapi harganya berapa? Iya. Yang seharusnya 3 jutaan ditambah berapa? Nanti untuk biaya dan sebagainya. Termasuk barangkali untuk makan-makan panitia, cempe dan sebagainya. Pak Hamdan, saya mau tanya. Ini ya, mungkin kita sering dengar kalau orang korban itu kan biasanya panitia sini, panitia sini, panitia situ. Itu kan ada misalnya sapi di panitia ini itu dapatnya sekian kilo. Terus di panitia 7 kilo misalnya, terus di sini 5 kilo. Akhirnya pada ngambil yang
besar. Itu gimana? Maksudnya aslinya itu bagian untuk korban yang baik itu seberapa? Untuk termasuk kambing itu sebaiknya seperti yang dijelaskan hadisnya. Jadi di panitia ini kok dapetnya cuma 5 kilo, di sini cuma 7 kilo. Itu mungkin juga itu mungkin berdasarkan juga besar kecilnya hewan juga, ya kan. Nah, kemudian yang kedua, ada kemungkinan yang harus dibagi itu jauh lebih banyak orangnya, karena lingkungannya mungkin maaf ya minim, sehingga bagian daripada soal kurban mungkin tidak sebanyak, karena harusnya yang dibagi harus lebih banyak. Kan begini Bu ya, sepertiga itu nanti dibagi 7, berarti 2/3 nanti untuk diperhatikan begitu. Kan seperti itu. Iya. Nah, yang sepertiga dari wanita itu nanti bagi 7, paling dapatnya berapa anak itu, ya kan? Iya sedikit. Kalau bagi kolek, saya dapat kolek sedikit sekali, ya kan? Makanya saya sering kali kan jarang di panitiaan, saya di keluarga. Jadi saya kurban sapi satu keluarga, karena apa? Yang harus saya bagi itu banyak, samping selain keluarga besar ya, juga ada lingkungan rumah, ada lingkungan rumah kos, ada lingkungan toko di Tirus, ada juga lingkungan rumah di Garuda. Jadi ada 4 tempat yang harus saya bagi, ya. Makanya kalau saya ikut panitia itu dapat sedikit, sementara yang harus saya bagi itu banyak. Rumah di Borobudur lingkungannya banyak ini, rumah kos ya saya juga punya itu juga. Terus di Tirus toko saya juga lingkungan supaya kemudian di Garuda rumah juga supaya itu bagi. Makanya saya sekali kurban keluarga sapi. Enggak maksud saya. Ya. Pemirsa yang berbahagia, dengan berakhirnya ceramah atau tausiah yang baru saja disampaikan oleh Al-Ustaz Hamdan Basir SAG, beliau adalah pembimbing, salah satu pembimbing di KPIH Aisyah Kota Tegal. Beliau termasuk senior dan sudah berulang kali ke Makkah Al-Mukarramah. Terakhir beliau menjadi TPH di tahun 2018. Pemirsa, saat ini setelah acara salam-salaman, kemudian mendengarkan tausiah, sekarang para jemaah sedang berfoto bersama, mengambil momen sebagai kenang-kenangan silaturahmi yang dilaksanakan setiap bulan. Kali ini pertemuan diselenggarakan pada hari Minggu. Ibu-ibu nampak riang dan selalu fresh karena obat bagi kawan-kawan jamaah adalah bertemu, bersendaguro dan terakhir mereka menyampaikan. Setelah ibu-ibu, sekarang bapak-bapak juga mengambil foto bersama penceramah. Saat ini kawan-kawan dari jamaah KPIH Aisyah secara bergelombang, selain bertemu di kesempatan pengajian, juga hampir setiap hari bersendaguro lewat setelah foto bersama. Sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu mengambil tempat untuk mengambil sajian makan. Pemirsa yang budiman, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komennya di bawah ini, karena komen Anda sangat
bermanfaat bagi kami, karena kami bisa menyuguhkan video-video yang lebih bagus. Tak lupa kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya karena video yang kami tampilkan tidak bisa secara utuh kami tampilkan karena keterbatasan durasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan mudah-mudahan kita bisa menyajikan video-video yang lain. Sekali lagi saya mengingatkan untuk Anda untuk like, subscribe, share, dan komennya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.